bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? Ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga macet. Iya. Oh ya guys, kita akhir itu banyak tugas gak sih? Iya, banyak banget. Ini yang mendekati deadline apa aja? Psikologi sosial sih. Kalian maunya ngerjain yang mana dulu? Gimana kalau buat videonya dulu? Soalnya kan ini mau lebaran ya, pasti banyak yang ngerjain. Boleh sih, aku setuju sih. Oke sih, boleh. Aku bagian rekaman. Betul. Kamu yang bikin videonya ya, Nan? Soalnya kan kamu yang jago ngeditin. Oke, boleh. Nanti editing aku yang handle. Kayaknya kalau PPT kamu deh, soalnya kan kamu jago tuh di bagian editing. Kreatif juga kan PPT-nya. Ya udah, berarti iya, nanti kita yang makalahnya iya. ya. Nah, Kita berdua setuju, makalah setuju. ya. Nanti kita ngisi materi terus share link ke kalian. Jadi kalian tuh tinggal koreksi aja. Iya, boleh. Oke, boleh. Jadi nggak mulur waktu juga kan. Berarti udah kebagi banget nih. Oke, udah kan? Tinggal eksekusi dong berarti. Ya, Oke. makasih. Oke. Guys, rekomnya udah dulu yuk. Soalnya kan ini udah dekat jam berbuka ya. Aku juga belum nyari takjil. Gimana kalau kita buka bareng aja? Sekalian lanjutin diskusi kelompok yang tadi. Boleh. Boleh. Gimana kita bukanya di kafe terdekat aja deh ya di situ. Gimana? Oke. Boleh? Oke, kan? Yaudah, yuk. Yaudah, Siap-siap. Ayo. Koordinasi dalam kelompok merupakan hal yang esensial untuk mencapai tujuan bersama. Baron and Brainscombe menjelaskan bahwa dalam konteks kelompok, koordinasi dapat berjalan dalam dua arah, yaitu kerjasama dan konflik. Kerjasama akan terjadi ketika seluruh kelompok menyadari adanya tujuan bersama yang menguntungkan semua pihak. Namun, dalam banyak situasi, individu memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik internal. Untuk mengatasi konflik dan meningkatkan koordinasi, salah satu strategi yang disebutkan dalam buku adalah melalui superordinate goals, yaitu tujuan yang hanya dapat dicapai jika seluruh anggota kelompok bekerja sama. Dengan adanya tujuan bersama yang lebih tinggi, motivasi untuk berkoordinasi akan meningkat dan mengurangi potensi konflik antar anggota. Implementasi nyata dapat diperhatikan pada video tersebut. Dalam kerja kelompok, anggota kelompok membagi tugas secara jelas. Ada yang membuat makalah, PowerPoint, dan editing video. Semua anggota memiliki tugasnya masing-masing, yang menjadikan tugas selesai dengan tepat waktu. Hal ini menunjukkan koordinasi yang efektif karena setiap anggota memahami perannya untuk mencapai tujuan bersama. Persepsi keadilan sangat berpengaruh terhadap dinamika dan kestabilan dalam kelompok. Baron and Brainscombe mengemukakan bahwa terdapat 3 jenis keadilan yang dapat dipersepsikan oleh anggota kelompok, yaitu distributive justice, procedural justice, dan transaksional justice. Ketika anggota kelompok merasakan adanya ketidakadilan, baik dalam aspek distribusi, prosedur, maupun komunikasi, hal ini dapat memicu ketidakpuasan, kemarahan, bahkan perilaku negatif terhadap kelompok. Sebaliknya, persepsi keadilan yang tinggi akan meningkatkan komitmen dan rasa memiliki terhadap kelompok. Contoh nyatanya, salah satu anggota kelompok telat. Ada yang berprasangka baik karena alasan pribadi, namun ada juga yang merasa tidak adil karena harus menunggu. Ini mencerminkan perbedaan persepsi keadilan prosedural dan distributif di antara anggota kelompok. Proses pengambilan keputusan dalam kelompok memiliki karakteristik unik yang tidak selalu efektif. Dalam buku Sosial Psikologi oleh Baron and Brainscombe, dijelaskan adanya fenomena grup polarization, yaitu kecenderungan keputusan kelompok menjadi lebih ekstrim dibandingkan keputusan individu. Hal ini terjadi karena anggota kelompok saling memperkuat pandangan satu sama lain selama diskusi.
Contohnya pada video tersebut, saat tugas kelompok mendekati waktu berbuka puasa, salah satu anggota mengusulkan untuk berbuka puasa terlebih dahulu di resto terdekat. Semua anggota langsung setuju tanpa adanya debat dan masukan lainnya. Ini menunjukkan bagaimana kelompok cepat mengambil keputusan demi kenyamanan bersama, meski mungkin ada tempat lain yang lebih baik. Dari video dan pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa dinamika dalam kelompok sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar anggota, persepsi keadilan, serta proses pengambilan keputusan. Ketiga aspek ini memiliki peran yang signifikan dalam menentukan efektivitas kerja kelompok dan kualitas hubungan antar anggota.